Oke semuanya, jumpa lagi dengan saya Hedi Wicaksono di channel Hedi Manoid. Dan seperti biasa, di hari Rabu ya kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia perfotografian. Dan di sebelah saya sekarang sudah ada kawan lama saya. Iya, Ini dia kita sudah temenan dari kapan ya? 2009 Iya, kayaknya. 2009. 2009. Berarti sudah lebih dari 10 tahun. Iya, nggak kerasa Iya, ya. Tapi kita nggak sempat kerasa. lost contact, udah Iya, hilang. betul, Jadi betul. kami berdua ini dulu pernah dalam satu komunitas Rubik ya. Iya, Rubik ya. Rubik's Kalau Mas Cube, kan tahu Rubik's speed Cube. solving. Berapa tuh waktu itu? Berapa tuh? Wah, 20. terakhir berapa ya? 13 detik kayaknya. 13 detik. Iya. Wih, gila. Lu berapa? Gak tahu dong pokoknya. Sekarang ada anak jadi maunya ntar diwariskan ke Oh, anak siap, gitu, siap. ya. Dan sebelah saya ini ada manggilnya sih Mike ya. Michael Hans, weh. Aduh, ngelihat namanya nih panjang banget nih sampai aku catat. Pendek, cuma Dok 2 nih. kata. Nama Michael Hans ya. Tapi panjangnya Dr. Michael Hans Iya. SH SE MKN LLM Iya. CLA. Yes. Buset. Kayaknya dia doyan banget belajar gitu ya. Ya, cuma buat pencitraan. Dan di episode kali ini kita mau ngomongin tentang ya sesuai dengan keahlian si Michael Hans ya. Dengan gelarnya tadi kita udah tahu lah dia tuh spesialisnya di bidang apa ya. Di bidang perhukuman. Nah, jadi kita nggak ngomongin tentang teknik fotografi lagi, gimana bikin foto yang keren, gimana tentang bisnisnya, tapi kita ngomongin tentang dunia fotografi di mata hukum. Iya. Ya, Mike ya. Iya. Dan kemarin sudah sempat bikin berapa teaser gitu ya. Jadi banyak juga yang pengen menanyakan tentang dunia fotografi ini sebenarnya nggak cuma masalah kita cari uang di sana ya. Betul. Gimana jepret-jepret terus kita menghasilkan duit, tapi juga ternyata ada rules-nya lah yang membatasi Iya, kita betul. untuk berkarya ya. Betul. Dan salah satunya di dunia wedding. Iya. Oke, Mike. Yang pertama ini ya yang pengen saya tanya tuh ya ke Michael Hans soal brand. Iya, Nah, ini brand. sering teman-teman tuh fotografer pokoknya bikin nama aja. Pokoknya nama keren gitu ya, kampret foto gitu Iya. ya. Aku bukan bapakmu fotografi. Iya. Nah, sebenarnya dari nama-nama itu di mata hukum di Indonesia itu harus gimana sih, Mike? Intinya begini, kalau kita ngomong brand, itu Iya, kita iya. ngomong hak kekayaan intelektual. Oke. Atau kita ngomong HKI atau KI gitu. Iya, Nah, untuk kekayaan intelektual sendiri yang berhubungan dengan nama-nama produk dan juga nama-nama jasa itu adalah dengan merek istilahnya. Iya. Nah, ini biasanya orang salah kaprah di sini. Biasanya orang ngomong, saya mau patenkan nama saya, betul nggak? Patenkan nama saya. Iya, saya mau lindungi dengan paten. Nah, itu Brandnya salah. tuh maksudnya? Iya, itu banyak sekali kesalahkaprahan dalam hal ini. Yang betul tuh kita mau daftarkan merek. Oh, didaftarkan iya, ya, bukan betul. mematenkan sebenarnya. Bukan, paten tuh Oh. untuk objek yang lain lagi. Jadi paten tuh melindungi teknologi. Nah, Oke. kalau kita ngomong sesuatu yang dapat membedakan bisnis kita dengan yang lain, contohnya seperti nama, logo, itu bisa kita lindungi dengan merek. Bukan cuma bisa kita lindungi di Indonesia, kita wajib melindungi. Kenapa? Oke. Karena sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar, gitu. Oh, oke. Jadi nama itu kalau kita udah daftarkan, orang lain nggak boleh pakai dong. Nggak boleh, karena itu kalau kita sudah dapat sertifikat merek itu, kita punya hak eksklusif istilahnya. Iya, oke. Jadi kita bisa pakai dan kita bisa batasin orang lain agar tidak pakai, gitu. Ada syaratnya intinya. nggak, Mike? Misalnya gini nih, kan pernah dulu dengar, kamu punya brand, udah gede, ada orang usil nih, wah nama ini belum didaftarkan, Iya. didaftarkan sama dia jebret. Akhirnya yang udah punya brand itu, yang membangun brand itu harus nggak bisa apa-apa akhirnya. Emang ada syaratnya nggak sih? Apa dengan kasus seperti itu bisa terjadi sebenarnya? Bisa saja terjadi dalam prakteknya dan banyak yang terjadi, tapi hukum kita memberikan ruang bagi kita yang beritikat baik Oke. untuk dapat mendapatkan hak kita. Contohnya bisa Iya. kita ajukan keberatan atau bahkan mungkin jika sudah agak terlambat bisa kita ajukan gugatan pembatalan. Oh, Jadi gitu. ada caranya macam-macam gitu. Tapi intinya kalau dari saya pribadi, saya selalu ajurkan ke teman-teman, ke pebisnis bahwa kalau bisa kita lakukan secara preventif dulu. Oke. Nah, daripada kita mikir nanti aja lah kalau ada masalah, mendingan di awal kita beresin semua dulu, toh nama itu juga investasi kan Iya, begitu. iya. Karena Benar. iya, jadi karena kalau brand kita udah gede tapi nggak dilindungi oleh hukum, kita nggak bisa apa-apa. Ya, takutnya gitu. ke depannya nanti ada orang yang mungkin nggak seneng gitu ya. Betul, Bisa iya. bisa jadi masalah nanti Dan ke bahkan depannya. belum tentu nggak seneng. Kadang orang tuh mungkin
nggak tahu kalau ada orang yang pakai Oke, nama itu. oke. Contohnya misalkan kita ngomong Hendy Yeah. fotografi, terus ada Hendy B misalkan. Ya, wah nama saya juga Hendy, saya mau jadi fotografer. Saya daftar nama Hendy, padahal mestinya udah ada Bener. Hendy yang lain, padahal belum daftar gitu. Makanya kalau bisa setiap mau kita mulai bisnis kita, bukan cuma fotografi, kalau bisa kita daftarin dulu. Yang gitu. simpel ya Mike, kalau aku lihat ya, kalau soal brand mau ngecek udah ada yang pakai enggak ya, kita bikin di Instagram posting Iya. hashtag nama kita gitu Betul. ya. Kapan hari itu saya juga ngoba HWP foto gitu di hashtag, oh masih aman gitu Masih ya. aman, ya. Terus beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian, hashtag itu aku lihat tiba-tiba banyak postingan gitu. Oh. Ternyata orang Afrika pakai nama HWP juga. Oh, Nah, gitu. tapi kalau itu kan udah di luar Iya, jangkauan ya. karena sistemnya untuk perlindungan merek sendiri itu lebih sifatnya teritorial. Jadi walaupun di Indonesia udah dilindungi, belum tentu kita diakui Oke. di negara lain, kecuali kita pakai mekanisme yang bisa melindungi secara internasional. Oke. Tapi itu ya nomor 1 lebih ribet dan 2 lebih mahal. Gitu. Tapi lebih gampang nggak sih daftarin brand gitu Mas? Kalau secara teori gampang, jadi kita bisa lakukan secara online. Tapi prakteknya kadang orang kan terlalu sibuk untuk mempelajari sistem itu, dan kadang orang nggak ngerti mana yang bisa didaftarin, mana yang enggak. Gitu. Oke. Karena itu banyak sekali syaratnya. Contohnya kayak merek kita itu nggak boleh mengandung yang misalkan yang melanggar asusila, Iya, iya. seperti itu. Contohnya itu nggak bisa kita daftarin. Jadi biasanya banyak pelaku bisnis yang cari konsultan. Akhirnya itu lebih ada gampang istilahnya pakai gitu konsultan ya. kekayaan intelektual atau lawyer yang memang menguasai bidang ini gitu. Jadi terima beres kita lah bisa istilahnya kasih ya. advice dulu dari klien, tinggal tunggu aja Oh, oke. gitu. Wah, menarik ya. Jadi emang harus Jadi didaftarkan. kapan mau daftar? HWP belum Pak, udah Oh, hampir belum ya? 10 tahun lebih kayaknya. Wah, harus diperhatikan ini ya. Siap. Dan satu lagi nih, kalau ngomongin soal hukum ya di bidang fotografi, ada yang namanya ketika kita mau upload nih, upload foto karya kita, nggak mungkin wedding doang, ya mungkin macam-macam. Kan dulu tuh pernah ikutan lomba foto ya. Terus kalau ada modelnya Hirut itu harus ada model rilis namanya, ya kan? betul. Itu gimana sih Mike? Kalau gini sih, kita ngomong secara umumnya ya. Iya. Kalau secara umum foto atau karya fotografi itu dilindungi oleh hak cipta. Nah, tadi kan kita ngomongin merek, Iya. kita sekarang ngomongin kekayaan intelektual kamu yang lain ngomong lagi. Jorok deh, merek. Merek. Yang merek. di jalan-jalan Iya, yang di jalan. Oke, Mike, sorry, lanjut. Jadi untuk merek, kita Brand. udah yang ganti lain. ke hak cipta. Oke, iya. Jadi Kita kan udah ngomongin ngomong model ya, sekarang. Nah, hak cipta. jadi intinya orang-orang yang di dalam foto kita itu juga harus diperhatikan hak-haknya, karena di undang-undang pun diatur. Kayak seperti contohnya kalau kita mau memakai foto yang di dalamnya itu ada 1 orang atau lebih, itu kita harus punya izin dari orang-orang yang ada di foto oke. tersebut. Oke. Bahkan kalau orang itu sudah meninggal pun kita tetap harus izin sama ahli warisnya. Oh gitu. Iya, jadi Si kadang orang orang yang kesempatan. terlibat di foto karya kita itu. Betul. Apalagi oke. kalau itu digunakan untuk tujuan yang komersil. Oh, Gitu. waduh. Kalau lebih lanjut lagi biasanya untuk billboard segala Ah, macam gitu itu kan. pasti. Nah, itu pasti kita harus minta izin dulu. Itu biasanya kita kenal istilah sehari-harinya dengan model rilis Model rilis. gitu. Kalau ada juga kalau nggak salah itu kalau kita motret dengan pemandangan atau gedung-gedung yang terlibat, itu juga harus ada izinnya ya. Nah, kalau kita ngomongin pemandangan, kalau secara nature atau alam itu seharusnya nggak dilindungi oleh hak cipta. Oh, oke. Nah, tapi kalau itu sudah kalau sesuatu itu yang dibikin oleh manusia, jadi ada unsur intelektualitas manusia, itu secara teori ada juga hak ciptanya. Oke. Jadi mungkin rekan-rekan fotografer harus lebih waspada ya, terutama di negara-negara yang maju yang lebih memperhatikan Oke. hak cipta. Yang dekat aja lah Singapura ya. Iya, Singapura itu saya banyak dengar loh ada beberapa yang ditangkap atau dimarahin sama security-nya, Iya, disuruh iya. hapus file gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. karena desain gedung itu sendiri secara arsitektur itu salah Sebenarnya- satu objek ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Oh, oke. Begitu. Tapi jujurnya berjamur loh, Mike. Teman-teman fotografer tuh yang biasanya melakukan foto-foto di luar negeri, kayak prewedding kayak gitu ya. Itu kalau di Singapura jujurnya negara yang terkenal zaman aku dulu motret di sana. Terkenal banget atas bebas kita pakai di sana sih. Aku nggak tahu gimana, tapi memang kayak ya mungkin ada beberapa negara yang melarang ya Iya, memang ya. betul. Cuma kalau di Singapura tuh memang kayaknya
apakah karena dia sengaja diberikan seperti itu karena dia supaya merasa mendukung turisnya iya, gitu ya. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin sifatnya lebih privat gitu ya. Nah, termasuk interiornya. Interior tuh juga dilindungi di beberapa sistem. Jadi di Indonesia kalau kita ngomong secara peraturan ya, secara teori seharusnya dilindungi. Jadi desain interior apalagi yang sifatnya udah nyeni gitu ya. Itu harusnya dilindungi hak cipta. Jadi kita misalkan ke kafe atau ke tempat yang private, ke apa namanya kayak misalkan ke lobbynya hotel gitu kan, kita foto-foto di sana, itu ada kemungkinan kita melakukan pelanggaran hak cipta. Walaupun itu nggak di-enforce gitu. Nah, karena soalnya untuk penegakan sendiri pun harus dengan adanya gugatan atau dengan laporan, nggak bisa jadi langsung apa namanya kayak polisi sidak ke tempat kita atau suruh kita hapus itu nggak bisa. Tapi intinya kita harus aware lah kalau hal-hal itu tuh seharusnya ada gitu. Jadi kita nggak sembarangan, dan kalau sampai kita ditegur kita tahu bahwa kita tuh mestinya memang salah gitu. Salah, ya. Tapi berarti gimana ya? Kalau kadang-kadang tuh beberapa fotografer itu punya keluhan ketika mereka motret di mana harus bayar. Iya, betul. Harus izin gitu ya. Kadang-kadang mikir kayak yang terdekat aja kayak candi-candi di Jogja itu semua harus izin. Tapi kadang-kadang juga lucu kok. Masalahnya ada kayak alam nature itu pun berbayar gitu. Ya kan? Itu kan nggak tahu. Emang semestinya seperti itu atau hak mereka juga untuk melakukan hal tersebut atau? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau dari aspek hak cipta, kalau yang alam atau yang memang taman yang punya publik gitu atau candi, public area itu gitu hak ciptanya sudah nggak ada. Jadi kita bayar tuh bukan sebagai royalti. Nah, tapi mungkin itu kan jadi pemerintah setempat atau pengelola mungkin ada policy tertentu untuk gimana menjaga tempat itu supaya tetap asri gitu kan, supaya tetap bersih. Contohnya kayak yang itu barusan viral di mana? Mojokerto ya. Itu kan bener. free kan, seingat saya. Iya, free. Habis viral besoknya langsung gila kayak cendol dawet gitu, Bos. Iya, betul. Nah, itu mungkin kan untuk membatasin biar tempat itu nggak rusak, biar bisa tetap terjaga. Bener juga sih ya. Jadi itu mungkin bukan policy yang berhubungan dengan hukum, tapi lebih ke karena mereka yang memiliki tempat itu kan gitu. Yang ngelola mereka itu haknya si pengelola untuk menerapkan hal seperti itu. Menarik juga ya. Kalau menurut Hendy sendiri gimana? Yang mana nih? Yang masalah kayak kalau kita mau foto ke suatu tempat. Ya kalau aku sih ya jujur dulu waktu sering motret dengan hal-hal seperti itu tuh izin tempat ya aku ngerasa sih memang haknya mereka sih. Karena mereka yang punya, mereka yang mengatur. Tapi kadang-kadang kayak ada tempat kayak misal di Madura tuh ada Bukit Jedih. Nah itu aku nggak tahu itu siapa yang punya, tapi aku ngerasa sih itu memang umum gitu loh ya. Tempat itu umum gitu, tapi ya tetap ada tarikan-tarikan. Harus motret harus bayar segini. Dan yang mengambil yang retribusi pun kayaknya nggak resmi sih kayaknya. Nah kalau itu kan mungkin oknum ya. Oknum ya. Nggak bisa kita ngomong itu dengan hubungan dengan yang tadi kita omongin kayaknya. Iya. Gitu. Sekarang bahas tentang masalah fotografer dan karya dia yang diupload. Nah, ini kan teman-teman banyak fotografer yang nonton nih, atau juga teman-teman dari wedding fotografer yang rata-rata karyanya dia tuh ya sebagai wedding fotografer ya klien-klien yang difoto mereka itu calon mempelai itu difoto dan akhirnya diupload di Instagram, media sosial. Perlu kan dia buat portfolio gitu portfolio kan buat contoh. Nah, itu gimana tuh? Kalau tadi kita ngomongin model rilis dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan hal ini gimana menurut hukum di Indonesia? Gini, kalau kita ngomongin hal ini kita harus merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta itu mestinya sudah diatur ketentuan yang berhubungan dengan hal ini. Jadi di Undang-Undang Hak Cipta itu salah satunya mengatur siapa sih pencipta itu. Nah, kalau kita ngomong hak cipta kan kita harus tahu penciptanya itu siapa. Karya itu ya. Nah, betul. Kalau dalam hubungan kerja atau pesanan yang seperti ini, jadi misalkan kan ada hubungan kerja atau pesanan antara calon mempelai, order fotografer waktu hari H, tolong saya difotoin kan gitu kan. Nah, itu siapa yang sebagai pencipta? Yang dalam hal ini undang-undang mengatur kecuali diatur lain, penciptanya itu adalah yang membuat ciptaan. Jadi kalau kita ngomongin fotografer, foto ya fotografernya itu sebagai penciptanya. Betul. Nah, oleh karena fotografer dianggap sebagai pencipta, maka dia punya hak eksklusif untuk melakukan berbagai hal, salah satunya pengumuman, pendistribusian, begitu. Di medsos tadi, upload di Instagram misalnya. Dengan catatan kalau nggak ada peraturan lain. Nah, jadi peraturan lain itu maksudnya dengan kontrak. Jadi kalau memang di kontrak kerja
atau kontrak kerjasama antara fotografer dan kliennya menyebutkan bahwa fotografer dilarang. Nah, itu berhak-berhak aja klien untuk minta seperti itu gitu. Tapi kalau klausul atau pasal seperti itu nggak ada di kontrak, nah kita merujuk pada undang-undang. Di undang-undang dia mengatur bahwa fotografer adalah pencipta. Jadi sah-sah aja ya kalau kita upload ya. Betul. Buat media, buat promosi pun nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita minta izin karena kan walaupun dalam hal ini ada hubungan pemesanan atau kerjaan, tapi kan kita harus anggap orang-orang yang ada di dalam foto itu sebagai model juga dalam tanda kutip kan. Nah, kalau merujuk ke peraturan yang tadi kita sempat bahas ya, untuk penggunaan secara komersial dan lain-lain, apalagi kalau sampai dijadikan billboard. Nah, misalkan terus seperti misalkan Hendy bikin studio di depannya dikasih fotonya kliennya gitu kan. Nah, itu harus ada izin dari orang-orang yang di dalamnya. Soalnya komersil gitu. itu mungkin ya. Iya. Tapi kalau misalnya si klien, misalnya dengan setelah fotografer upload di medsos gitu ya, terus si klien ngerasa karena banyak hal dia ngerasa kayaknya perlu di take down aja, berhak dong? Berhak. Dan juga kalau kita ngomongin take down ya, kita ngomongin platform juga kan. Instagram itu memberikan hak dan memberikan wewenang untuk orang yang ada di dalam foto itu untuk melakukan take down. Oh gitu. Iya, karena kalau kita sudah ngomongin medsos, kita nggak bisa cuma bahas hukumnya negara Indonesia aja, karena kita sudah pakai platform yang secara umum tunduk pada hukum negara lain kan gitu. Jadi ada kayak semacam term and condition yang biasanya kita cuma scroll accept itu kan. Nah, di situ kita biasanya diatur policy-policy penggunaan batasannya sampai gimana. Nah, termasuk kalau dalam hal izin atau pemakaian foto orang yang dipakai di platformnya seorang fotografer, nah itu dia bisa melakukan take down. Soalnya kan ya repot juga ya, ini kan masalahnya yang dijadikan karya itu kan adalah orang yang menikah gitu ya. Kita nggak tahu di berapa tahun kemudian misalnya mereka cerai, atau misalnya mereka dulu waktu nikah misalnya di dalam hal ini dia dulunya nggak pakai hijab terus sekarang pakai hijab gitu kan, otomatis kan mereka tuh punya hak lain-lain untuk di take down kan. Oke, ternyata bisa ya. Dan Instagram pun memang mendukung ya. Ada term and condition kalau nggak tadi. Percaya coba aja kalau kita report ya, itu kan bisa kita scroll, kita cari alasannya kan selalu Instagram tanyakan dulu biar orang nggak sembarangan take down. Salah satunya contohnya take down kalau misal unsur itu foto itu mengandung unsur yang dewasa atau yang melanggar hukum atau gimana. Salah satunya juga ada yang melanggar intellectual property atau kekayaan intelektual kita. Nah, kalau itu sama Instagram di-review dan disetujui, bisa tiba-tiba hilang foto itu. Kalau nggak percaya fotonya Hendy saya coba nanti saya take down ya. Aku lagi mengingat foto Instagram yang di-upload orang-orang zaman dulu kan, dulu aku masih belum ganteng kayak gini kan. Gitu ya. Sekarang aku lagi mencari foto-foto dulu yang mungkin kurang kece, aku mau di take down gitu ya. Itu karena itu nanti melanggar asusila itu. Bukan urusan haki lagi ya. Nah, ini menarik loh. Kalau misalnya tentang foto yang di-upload di Instagram, it's okay buat promosi. Ada juga sih kalau kita sebelum ngomongin kesana itu masalah ini nih, kontrak. Dulu aku udah pernah bahas sih di episode sebelumnya. Saya nonton tuh, saya selalu nonton podcastnya. Nah, makasih loh. Nah, di kontrak itu kan kadang-kadang banyak tuh ya pasal-pasalnya dengan klien gitu kan. Cuma kadang-kadang juga ada kulihat ada beberapa fotografer yang nggak perlu pakai kontrak gitu ya. Pokoknya azas kepercayaan doang. Nah, sebenarnya menurutmu sebagai orang yang ngerti tentang hukum, kontrak tuh harusnya gimana sih? Apakah sebenarnya ada ya jenis-jenis kontrak yang sebenarnya fotografer ini nggak tahu atau gimana? Kalau kontrak itu kita ranahnya istilahnya hukum perdata. Hukum perdata, dalam kitab undang-undang hukum perdata itu diatur ada syarat sahnya suatu kontrak gitu. Nah, di kitab undang-undang hukum perdata disebutkan ada 4 untuk syarat sahnya suatu kontrak. Kalau kita kelompokkan ada syarat subjektif dan syarat objektif gitu istilahnya. Nah, apakah syarat subjektif itu? Yang pertama harus ada kesepakatan antara para pihak gitu. Nomor 2, para pihak harus cakap. Cakap tuh apa maksudnya? Bukan cakep ya. Kita ngomong cakap, cakap hukum. Oke, siap. Aku agak-agak sensi ya. Yang dimaksud cakap itu adalah punya wewenang. Jadi biasanya kita kalau lihat perorangan itu umurnya. Berapa umur yang dianggap cakap hukum di Indonesia itu 18 tahun. Minimal. Nah,
Jadi kalau kita ngomong kecakapan itu bisa juga hubungannya dengan badan hukum atau PT. Jadi misalkan Hendy dikontrak oleh suatu PT untuk bikinin apa foto produk atau gimana gitu kan. Nah itu juga harus berwenang yang membuat kontrak itu. Contohnya kontrak itu harus tanda tangani oleh misalkan direkturnya, nggak boleh oleh sembarangan gitu. Jadi intinya harus orang yang berwenang untuk kecakapan. Nah lalu dari segi syarat objektifnya itu yang pertama harus ada objek atau hal tertentu. Jadi kita nggak boleh bikin kontrak yang kosongan gitulah, cuma kontrak untuk hal yang akan ditentukan kemudian gitu nggak bisa. Dan untuk hal tersebut harus halal atau harus diperbolehkan oleh hukum gitu. Jadi kita nggak boleh contohnya bikin kontrak jual beli anak gitu, itu nggak boleh. Benar-benar nanti tidak melanggar bisa, hukum lah ya. Iya betul. Untuk kontrak tuh bisa dianggap kontrak yang sah. Itu harus memenuhi 4 syarat itu. Kalau tidak memenuhi syarat subjektif, kontrak itu dapat dibatalkan. Jadi bisa kita ke pengadilan untuk ajukan pembatalan. Nah, kalau kontrak itu melanggar syarat objektif, itu otomatis batal. Istilah hukumnya batal demi hukum gitu. Oh gitu. Iya. Jadi walaupun sudah sign kontraknya, tapi kalau kontrak tuh misalkan contoh jual beli narkoba, ganja gitu kan, nah itu langsung dianggap nggak ada, kontrak ini nggak pernah terjadi gitu. Jadi pihak satu misalkan nggak terima barang, nggak bisa gugat ke pengadilan. Gitu. Nah, jadi biasanya tadi kan sesuai pertanyaannya Hendy ya, apakah bisa misalkan cuma dengan kesepakatan aja? Itu bisa, nggak harus tertulis. Oh jadi nggak harus tertulis? Nggak harus. Dan jadi nggak perlu bikin ngeting ngeprint nggak perlu ya? Salaman aja cukup, bahkan tanpa salaman telepon WA bisa. Ada corona bro, saya nggak mau salaman. Gitu ya, jadi cukup dengan yang itu ya, jarak jauh gitu jarak aja jauh. Ya. Oke, bisa, gitu. Nggak masalah, iya. Apalagi sekarang zaman virus kan ya. Aku kira kontrak tuh harus tertulis loh. Ada kan masalahnya kan hitam di atas putih. Iya, istilahnya orang hitam di atas putih. Tapi gitu sebenarnya kan. enggak. Cuman itu kalau bisa dibikin hitam di atas putih itu sebagai alat bukti lebih kuat gitu aja gitu sih. Tuh. Tapi nggak harus itu intinya. Jadi by WA obrolan gitu udah bisa jadi bukti ya. Dan dokumen elektronik itu pun oleh Undang-Undang ITE sudah diakui sebagai dokumen yang sah setara dengan hitam di atas putih itu tadi. Tapi aku ya agak masih ganjil ya kalau misalnya nggak aneh ya, apalagi kalau nggak ada meterai kan ya. Iya materai. Iya, padahal orang selalu nganggap wah nggak ada meterainya nggak sah. Meterai itu bukan syarat absahnya suatu kontrak. Oh gitu. Iya. Jadi meterai itu cuma bukti bahwa untuk transaksi itu kita sudah bayar pajak meterai, misalnya pajak biaya meterai gitu. Oh gitu. Aku tempelin stiker hologram sendiri itu nggak apa-apa ya? Oh kalau itu lain lagi ceritanya. Oh jadi kontrak itu nggak harus pakai materai ternyata. Harus. Intinya harus kalau kita mau pakai di pengadilan segala macam gitulah. Tapi kalau misalkan pas hari H ada orang yang nikah dadakan misalnya, ayo ini kontraknya, wah terus gak ada yang bapak terai gitu kan, nggak apa-apa, sign aja. Terus kita bisa lakukan yang namanya pemeteraian kemudian. Nah mungkin jarang teman-teman yang dengar hal ini ya. Jadi ada sesuatu yang namanya pemeteraian kemudian atau namanya itu nasegel istilahnya. Itu tinggal kita bawa dokumen kita yang belum ada meterainya ke kantor pos. Jadi kontrak yang kita sign bawa aja ke kantor pos, kita bilang kita minta meterai kemudian, nanti kita bayar dendanya kalau nggak salah berapa ya, 300% kalau nggak salah. Jadi gitu. paling kan meterai 6.000 ya, kita bayar 18.000 atau 20 berapa gitulah pokoknya. Jadi kayak kalau materainya nyusul gitu. Iya betul, itu nanti distempel sama petugasnya kantor pos. Urusan di kantor pos berarti ya. Iya, itu bisa. Baru tahu aku Mike beneran. Kalau ternyata berarti harus lebih sering kumpul-kumpul sama saya nih. Ya. Oke, Mike. Ini ada lagi nih, baik lagi tentang masalah media sosial tadi itu kan. Yeah. Kan tadi kan ada model rilis yang harus diperhatikan, dan satu lagi nih di dunia wedding, Mike ya, itu yang terlibat itu banyak, nggak cuma si yang kita foto doang, nggak cuma mempelai doang, tapi di sana ada makeup artist, ada desainer baju, kadang-kadang juga ada dekor. Nah itu apakah dengan kita ngupload itu lalu kita mention mereka, apakah itu juga salah satu izin gitu? Gini, kalau untuk masalah ini agak kompleks ya Pak. Jadi kalau kita ngomong secara karya, dekor atau desain baju
atau make up sendiri. Kita kadang nggak ngomong wedding ya, misalkan kita bikin project yang body painting gitu misalkan, atau face paint yang gimana gitu kan. Nah itu mungkin bisa dilindungi oleh hak cipta semua. Jadi masing-masing unsur itu jika memenuhi standar hak cipta bisa mendapatkan hak cipta. Contohnya harus ada unsur kreativitas. Kalau memang kreatif gitu ya, jadi memang ada nilai plus yang diberikan oleh penciptanya, itu bisa jadi objek ciptaan tersendiri gitu. Nah kalau sudah kita ngomongin objek ciptaan yang dilindungi, nah ada yang namanya hak ekonomi dan hak moral. Karena itu adalah unsur dari hak cipta. Nah, hak ekonomi yang pertama itu adalah yang berhubungan dengan duit lah intinya, ekonomi kan. Nah, contohnya untuk mendistribusikan, untuk menggandakan, untuk mengumumkan, itu bagian dari hak ekonomi. Nah, di samping itu salah satu unsur hak cipta yang lain adalah hak moral. Hak moral terdiri dari hak atribusi dan hak integritas, intinya itu begitu. Hak atribusi itu adalah kewajiban bagi orang untuk selalu mencantumkan namanya pencipta ini atau enggak mencantumkan namanya. Jadi intinya dia bebas, jadi sebagai pencipta maksud saya itu bebas, dia bisa minta orang untuk selalu mencantumkan namanya. Contohnya makanya kita sering lihat lagu apa pencipta siapa gitu kan. Nah, itu bagian dari hak moral. Hak moral ya. Iya, di samping itu ada juga yang namanya hak untuk integritas, bagian dari hak moral juga. Jadi hak untuk integritas itu maksudnya kita nggak boleh memutilasi atau menjelekkan karyanya suatu pencipta itu, gitu intinya. Ada gambar. Iya betul, kita nggak boleh lah tambah-tambahan kumis atau apa gitu, yang menjelekkan nanti. Berarti gitu. Zaman aku kecil tuh kayak gitu, Mek. Ada gitu gambar itu TTS, atau aku gambarin mukanya ceweknya. Berarti aku udah melanggar hak itu, integritas. Iya, bisa melanggar hak moral itu, karena lukisan itu kan juga objek hak cipta gitu. Nah, kalau dengan hubungannya dengan wedding tadi yang banyak melibatkan pihak-pihak itu, intinya gini, jadi hak cipta itu bisa terdiri dari berbagai hal. Jadi bisa desain bajunya sendiri, desain baju yang difoto tuh bisa jadi hak cipta sendiri punyanya fotografer. Make up itu sendiri bisa jadi objek hak cipta. Jadi itu kompleks gitu. Nah, intinya kalau saran dari saya, saran praktis dari saya, kalau dari pihak fotografer mau mengupload ya minimum mintalah izin. Jangan cuma mention gitu. Mention tuh mungkin memang diperlukan karena itu bagian dari hak moral gitu. Karena hak moral kita harus memberikan atribusi atau kredit terhadap penciptanya kan. Tapi untuk kita memajang di Instagram kita itu atau platform lain ya, website segala macam, itu kita perlu hak atau maksudnya kita perlu izin dari penciptanya sebagai bagian dari hak ekonomi gitu. Wah, ini pengetahuan baru nih, ternyata nggak cuma mention doang udah cukup ya. Cukup. Ternyata kita harus ngomong di lapangan paling ya. Jadi buat kalian para makeup artis bisa report ya. Benar. Berarti kalian para fotografer ketika di lapangan berbaik-baiklah dengan makeup artis dan orang-orang sekitar. Jadi nanti kalau mau upload gampang gitu ya intinya ya. Betul. Tapi enaknya juga loh jadi makeup artist atau jadi desainer nih. Gitu ya. Mereka bawa kamera sendiri udah cukup kan? Iya, upload betul, kamera dia sendiri. Kalau enggak, coba aja Hendy merangkap profesi jadi foto. Ya, itu yang lagi saya pelajarin. Ini saya lagi ambil kursus makeup artist khusus untuk sunatan. Oh gitu. Ini udah level 2 saya. Gitu ya, siap. Ditunggu ya nanti. Udah disunat? Oh, sudah. Wah, ini menarik banget obrolan kita kali ini ya, luar biasa. Kedatangan si Mike, jadi kita udah bisa melek hukum banget. Kalau memang ternyata banyak banget hal-hal yang nggak kita ketahui selama kita jadi fotografer atau jadi ya seniman-seniman seperti itu, harus wajib lah ngerti hukumnya. Betul. Mike, terakhir nih Mike, ada saran nggak buat penonton di rumah nih? Ya intinya gini sih, kalau dari kacamata saya sebagai seorang profesi hukum ya, intinya kita kalau bisa melakukan segala hal itu preventif dulu. Jadi jangan kita lakukan secara reaktif. Jadi sebelum kita melangkah kita harus siapkan dulu segala aspeknya. Jangan mikir cuan dulu ya. Iya. Kalau berhubungan dengan cuan juga satu hal lagi, kita harus juga pegang idealisme kita. Jangan cuma mikirin profit lah. Kita harus pikirin aspek hukumnya, idealis kita, apa yang kita lakukan itu sesuai keyakinan atau enggak gitu. Jangan cuma pikir profit lah. Pikir juga idealisme kita, hubungan dengan sesama, etika, itu penting. Iya sih ya. Tuh. Jadi kalian semuanya nanti kalau mau bikin mau daftarin brand kalian, udah ada Mike ya. Thanks banget Mike. Jangan lupa Instagramnya dia, brand.advice. Itu luar biasa loh postingannya. Terima kasih. Cocok banget buat kita yang nggak paham banget dengan bahasa-bahasa hukum gitu. Tapi postingannya isinya jujur aja menarik banget. Terima kasih. Ada awal podcast ini nih gara-gara si Mike dengan Instagramnya brand.advice posting tentang
hukum di fotografi di mata hukum. Iya betul, lebih khususnya ke profesi fotografer. Iya. Ya. Dan ya ternyata ini luar biasa ilmu yang sangat baru. Jadi jangan cuma mikirin tentang gimana motret yang bagus gitu ya, dari klien yang banyak, gimana pameran gitu. Tapi ini juga harus kalian pahami. Thank you Mike. Sama-sama. Ya, di follow ya Brand.advice, dan juga kayaknya si Mike juga mau bikin podcast tentang hukum. Iya, rencana kedepannya ada. Dan buat kaum milenial lah pokoknya ya, yang paling nggak orang awam bahasanya cukup mudah dipahami ya. Itu yang kita butuhkan. Jangan lupa ditunggu aja. Thank you Mike sekali lagi sudah mampir di studio HWP dan di obrolan Om HWP kali ini. Jangan lupa di obrolan Om HWP selanjutnya tunggu terus, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Thank you.